Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia, kita sementara berada di tengah derasnya arus perkembangan teknologi yang berbasis digital. Riuh kemajuan teknologi menjadi penanda bahwa zaman terus mengalami perubahan demi perubahan. Berdasarkan data, di tahun 2024, terdapat 139 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia, atau setara dengan 49,9% dari total populasi yang ada. Setiap hari, telinga dan pikiran kita disibukkan dengan berbagai notifikasi baik media sosial, berita, digital entertain, dan berbagai konten lain yang tanpa kita sadari telah membuat kita lupa untuk memperkuat dan memperdalam relasi dengan Tuhan yang penuh dengan hikmat. Melalui bagian firman Tuhan ini, kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana kita dapat menjaga hati dan pikiran kita agar tetap fokus dalam mendengar firman Tuhan di tengah hiruk-pikuk kemajuan dunia digital hari ini. Mari kita bersama-sama memahami firman Tuhan saat ini. Secara konteks Ulangan pasal 31 berada di bagian akhir kitab Ulangan yang berisi pidato perpisahan Musa dengan umat Israel. Di pasal ini kita mendapati suatu transisi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, dan di dalamnya ada berbagai instruksi-instruksi penting dari Musa menjelang masuknya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Di masa itu bangsa Israel berada di tepi sungai Yordan. Umat sementara berada pada etape persiapan memasuki Kanaan setelah mereka ada dalam perjalanan yang lumayan panjang, 40 tahun di padang gurun usai keluar dari Mesir. Pasal 31 diawali dengan kisah pengangkatan Yosua sebagai pemimpin. Musa yang pada waktu itu sudah berusia 120 tahun mengumumkan bahwa ia tidak lagi akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, sebab Tuhan telah menetapkan Yosua untuk menggantikan Musa. Dalam transisi kepemimpinan itu, Musa menyampaikan beberapa hal penting yang harus diperhatikan umat agar mereka tetap memiliki pengharapan dan keberanian untuk memasuki tanah perjanjian, sebab Tuhanlah yang akan memimpin dan menyertai mereka. Umat dipanggil untuk mendengar firman sehingga muncul rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan di sini bukan seperti misalnya anak kecil yang takut kegelapan dan lain-lain sebagainya. Takut akan Tuhan di sini lebih pada pengertian mengasihi dan menghormati Tuhan. Musa kembali menuliskan dan menyampaikan hukum Taurat dan menyerahkan kepada para imam dan para tua-tua Israel. Bagian ini menekankan pentingnya pembacaan hukum Tuhan secara berkala, berulang-ulang, berkelanjutan, secara teratur, agar bangsa Israel tetap setia dan mengingat perjanjian yang telah diberikan Tuhan. Musa menyerahkan Taurat kepada pemimpin Israel, imam-imam Lewi, untuk disampaikan kepada umat agar Taurat Tuhan ini tetap diingat, dijaga, dan diajarkan serta diamalkan. Melalui penyampaian hukum Taurat ini, umat diingatkan bahwa ada perjanjian yang telah diikat oleh Allah dengan nenek moyang bangsa Israel. Umat diingatkan untuk tetap berjalan bersama, hidup satu sama lain, berdamping-dampingan, saling mengasihi dan melayani sehingga umat akan menerima berkat dari Allah. Tetapi apabila mereka hidup saling membinasakan dan menghancurkan, maka mereka akan menerima hukuman. Musa menginstruksikan para pemimpin untuk membacakan Taurat itu di hadapan seluruh umat Israel. Tujuan menyampaikan hukum ini adalah untuk membentuk spirit mereka agar mereka menjadi umat yang hidup takut dan penuh hormat serta mengasihi Tuhan. Hukum Taurat disampaikan pada pertemuan di setiap akhir tahun ke-7 atau dikenal dengan Hari Raya Pondok Daun. Alasan pembacaan hukum Taurat ini pada perayaan Pondok Daun adalah karena seluruh umat Israel ada dalam perkumpulan besar di tempat yang ditentukan oleh Allah. Dan tempat yang dipilih oleh Allah adalah di Yerusalem. Semua umat dari generasi ke generasi
termasuk generasi baru yang akan memasuki tanah perjanjian, mereka harus membuka diri pada Taurat Tuhan. Sehingga dari masa ke masa mereka akan terus-menerus mendengar, belajar, dan takut akan Tuhan. Mendengar, belajar, takut akan Tuhan menggambarkan hubungan umat sebagai ciptaan dan Allah sebagai pencipta. Semua orang, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, yang tua, yang muda, bahkan orang-orang asing yang tinggal bersama mereka, harus hadir untuk mendengar penyampaian tentang hukum Taurat. Dengan mendengarkan hukum Taurat, generasi berikut akan belajar tentang hidup yang takut akan Tuhan, menaati hukumnya, dan hidup sesuai dengan kehendaknya sepanjang mereka tinggal di tanah yang dijanjikannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini untuk hidup beriman kita di masa kini? Bacaan ini menekankan tentang betapa pentingnya memelihara dan mewariskan iman secara turun-temurun. Sehingga dari proses pewarisan iman ini, terbentuklah generasi yang hidup berdasarkan pada kasih dan kebenaran. Warisan iman lebih berharga daripada warisan materi. Harta benda bisa hilang dan lenyap seketika, tetapi iman yang hidup akan membawa berkat dan damai sejahtera di sepanjang hidup kita. Generasi yang memiliki iman yang kuat akan menjadi garam dan terang dunia. Sebab generasi yang telah diisi dengan firman, padanya ada energi positif untuk memberi dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Sebagai pemimpin gereja, dalam hal ini pelayan khusus, kita ada tanggung jawab yang besar untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anggota-anggota jemaat, yaitu dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip pewartaan firman yang diawali dengan memohon pimpinan Tuhan. Kemudian kita menggumuli, mempelajari, mendalami firman yang akan kita sampaikan, dan kemudian kita memberitakan. Tetapi juga ada hal yang penting, yaitu kita melakukannya, menghidupi firman itu di dalam hidup kita. Sehingga keteladanan hidup itu yang kemudian dapat menjadi salah satu sumber penting dari pemberitaan Injil kebenaran yang memiliki kuasa dan berdampak bagi orang lain. Kita terus mendorong kepada warga jemaat untuk mencintai dan menikmati firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, ketaatan muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sebagai orang beriman, kita tidak hanya sampai pada tahapan mendengar firman Tuhan, tetapi juga bagaimana kita harus menerjemahkan firman itu dalam hidup setiap hari. Sebagai jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama saling mengingatkan satu sama lain, agar kiranya kita bisa menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap fokus pada firman Tuhan di tengah hiruk pikuk perkembangan era digital hari ini. Biarlah perenungan ini memberi daya dorong bagi kita untuk kembali pada kehidupan yang disiplin dalam mendengar, tekun dalam memahami, dan setia dalam melakukannya. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita untuk mendengar firman Tuhan, sehingga kita bisa memiliki sikap mengasihi, menghormati, dan takut akan Tuhan. Amin.